Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang PT MNC Corporation, perusahaan Nike. Kelompoknya ada saya sendiri, Nola Junior, ada Agung Budianto, Akmal Maulana, Rosalina, dan Novi Febriani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa. Oke, untuk yang pertama di sini ada sejarah Nike. Itu sejarah Nike bermula dari brand yang dikenal dengan nama Blue Ribbon Sport di Oregon, Amerika Serikat. Ya, perusahaan Nike didirikan pada 25 Januari 1964 di Oregon oleh Philip Knight and Billy Bowerman. Philip Knight adalah pelari jarak menengah dan Billy Bowerman merupakan pelatihnya. Keduanya berkolaborasi untuk meningkatkan performa dengan memperbaiki sepatu. Blue Ribbon Sport pada awalnya merupakan distributor sepatu dari Jepang, Onitsuka Tiger, hingga tahun 1971. Setelah selesai dengan Onitsuka Tiger, muncullah merek Nike yang dicetuskan oleh Jack Johnson. Dia mulai menjual sepatu keliling dengan tujuan di stadion atletik, di mana penjualan secara pelan tapi pasti meningkat secara dramatis. Pada 1970-an, Nike dan perusahaan yang berkembangnya melihat awal revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional juga. Ia lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang dari anak-anak sampai dewasa memakainya. Next. Oke, Nike menguasai pasar. Pada 1979, Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dengan pendapatan mencapai 1.490 juta US dollar. Pada pertengahan tahun 1980-an, posisi perusahaan tampaknya tak tergoyahkan. Namun, secara mendadak muncul serangan dari pihak saingan yaitu Reebok. Tapi pada tahun 1990, Nike kembali memimpin perusahaan, terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan. Hari ini, Nike mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam sepatu olahraga dan merupakan pemain penting dalam pakaian dan aksesoris olahraga. Majalah Fortune melaporkan penjualan sebesar 3,7 miliar US dollar pada tahun 1994 dan laba 299 juta US dollar dalam Fortune 1995. Sekitar 60% dari penjualan perusahaan di Amerika Serikat, sekitar 30% di Eropa, dan 5% di Asia. Next. Nike di Asia. Nike memulai produksi di Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1972 karena tertarik oleh tenaga kerja murah di sana dan segera bergabung dengan perusahaan lain termasuk Adidas dan Reebok. Tapi Nike kemudian memulai langkahnya lebih jauh. Alih-alih memiliki pabrik sendiri, mereka dikontrak produksi lokal di Korea dan Taiwan. Sebagai perusahaan bos Nike, Phil Knight mengatakan, tidak ada nilai pasti dalam membuat suatu hal. Nilai tersebut akan ditambahkan oleh penelitian yang cermat dengan inovasi yang pemasaran. Dalam Katz 1994, produk Nike sekarang pada dasarnya mengikuti ide dari seorang desainer dan pemasar sepatu. Industri lantas dilakukan oleh pemasar Korea dan Taiwan. Sekali lagi, perusahaan lain mengikuti model ini. Pada 1980-an, Nike mencoba membuat produksi di China dan kemitraan dengan perusahaan milik negara, tapi hal ini malah mendatangkan bencana. Nike lantas memindahkan investasinya ke Taiwan. Nike lantas mengambil keuntungan dari ongkos tenaga kerja yang lebih murah di sana.
Pada akhir 1980-an dengan adanya pergolakan buruh di Korea Selatan, peningkatan tingkat upah dan hilangnya kontrol di tempat kerja oleh otoritas Korea telah membuat negara tersebut menjadi kurang menarik bagi investor, baik asing maupun dalam negeri, yang mulai mencari lokasi lain yang lebih menyenangkan. Terima Nah, kasih, Rosa. Selanjutnya oleh oke. Akmal. Ya, masih Nike di Asia. Pada akhir 1980-an dengan adanya pergolakan buruh Korea Selatan, peningkatan tingkat upah dan hilangnya kontrol dari tempat kerja oleh otoritas Korea telah membuat negara tersebut menjadi kurang menarik bagi investor, baik asing maupun dalam negeri yang mulai mencari lokasi yang lebih menyenangkan. Nike lantas memindahkan operasi mereka ke Thailand Selatan dan Indonesia dalam mencari tenaga kerja yang lebih murah dan tidak merepotkan. Upah dua negara tersebut disebut-sebut sebagai seperempat tarif dari yang dibayarkan di Korea Selatan. Beberapa asosiasi Nike yang bermarkas di Taiwan juga didirikan di Asia Tenggara. Alasan lain untuk perpindahan ini adalah bahwa pada tahun 1988, baik Korea Selatan dan Taiwan kehilangan akses khusus untuk pasar Amerika Serikat, yang telah lama mereka nikmati sebagai status negara berkembang. Di Thailand, Indonesia dan Cina dengan menggunakan pembuatan hak istimewa GSP dari negara-negara miskin dan 7 Nike pemasok atas sepatu olahraga pada tahun 1992. 3 adalah perusahaan Taiwan yang memproduksi produknya di Cina, 3 lainnya beroperasi di Korea Selatan dan juga di Indonesia. 1 adalah sebuah perusahaan di Thailand. Nike di Indonesia. Nike telah beroperasi di Indonesia sejak 1988 dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari sana. Berkolaborasi dalam sebuah wawancara pers di 4 Agustus 2000, kontributor perusahaan Nike di Indonesia bersama Fox Boats berkolaborasi merancang edisi spesial untuk pembalap andalnya, Ryan Douglas, James Stewart, mensponsori yayasan di mana pensiunnya bersama pengembang dari desainer sepatu Andi Indonesia dengan personal lisensi dari divisi Fox USA. Mengatakan perusahaan yang digunakan di Indonesia berjumlah 3 kontraktor. Di antaranya merupakan bekas-bekas basis pertama 6.0 Motocross Boots, termasuk asosiasi Nike beserta produk 7 Made in Vietnam, Cina, dan Indonesia, yang juga pada saat yang menghasilkan untuk merek lain seperti Supreme, Seven, untuk pasarnya di negara-negara Asia disponsori Leadership Rockstar, Redelindo, Teammate Indonesia. Hubungan antara Nike dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Setiap personel Nike di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaan yang memenuhi persyaratan ketat Nike. Sebagian besar pabrik yang memproduksi untuk Nike berkolaborasi di daerah yang baru dikembangkan untuk industri ringan di Tangerang dan Serang, sebelah barat Jakarta. Pada pabrik yang dimiliki Korea dan beberapa yang dimiliki Indonesia juga, manajemen puncaknya dipegang oleh orang Korea. Manajer tingkat menengah dan superior juga dapat berasal dari Korea atau Indonesia. Tapi para pekerja produksi semua berasal dari Indonesia, terutama wanita muda dalam kelompok usia 16-22 tahun. Biasanya pekerja tersebut berasal dari Pulau Jawa. Next. Nike mempunyai slogan Just Do It. Slogan Nike Just Do It yang ikonis ternyata terinspirasi oleh kata-kata seseorang pembunuh terkenal di Utah, Amerika Serikat tahun 1970-an. Saat menghadapi regu tembak di saat terakhirnya, si pembunuh Gary Gilmore berkata, "Ayo lakukan saja," atau "Just do it."
Terima kasih Akmal. Selanjutnya Agung. Ya, visi dan misinya. Yang pertama misi yang ke-1 menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan. Yang kedua memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga menjalin kemitraan kerjasama dalam pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Yang keempat menjadi perusahaan sepatu yang terbaik. Biasanya menjadi perusahaan besar yang terpandang menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam bisnis sepatu ini. Next, Nola. Kelebihan perusahaannya paling kreatif, siapa tidak kenal dengan bergambar centang ataupun slogan just dot it yang melekat di hampir semua produk aparel maupun peralatan olahraga. Kepopuleran Nike dan keuntungan yang mengalir seperti mesin uang tentu tidak lepas dari kekuatan merek dagangannya dalam dunia bisnis. Merek dagang bisa dinyatakan sebagai salah satu bentuk monopoli bisnis. Tentunya hal ini pun harus didukung promosi dan iklan atas produk tersebut untuk pengenalan kepada konsumen. Tanpa disadari, keberadaan merek dagang tersebut menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga produsen. Salah satu perusahaan yang berhasil melaksanakan iklan adalah Nike, karena Nike masuk pada merek 10 terbesar dunia. Nike menganggap iklan bukan menjual produk tetapi menjual merek. Nike dalam merancang pesan dengan menggabungkan nama merek dan cinta ke dalam struktur budaya olahraga dan menggunakan kekuatan emosionalnya. Next, Nola. Produk-produk yang diluncurkan Nike. Hingga kini produk-produk Nike tidak hanya sepatu, namun juga merambah ke produk lain seperti jaket, topi, jam tangan, serta produk olahraga lainnya. Baru-baru ini Nike juga memperkenalkan pengembangan iPod yang bisa dikombinasikan pada sepatu lari. Dalam sepatu dipasang chip yang mampu mengirimkan data ke iPod yang salah satu fungsinya adalah untuk menghitung jumlah langkah. Produk berkualitas dan berkelas menciptakan daya beli masyarakat yang tinggi. Nike yang berpredikat sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia diyakini berhasil menghipnotis masyarakat Indonesia dan dunia. Kelebihan lain yang dimiliki oleh perusahaan Nike adalah konsep pemasaran global yang menciptakan keunggulan kompetitif dan diferensiasi dibandingkan produk. Sudah, Nola. Next. Terima kasih Agung. Selanjutnya oleh Teh Nopi. Di sini produk-produk Nike yang pertama ada Nike Classic Cortez, ada Nike Air Jordan Certified DNA, ada Nike Air Jordan 1 Retro OG, ada Nike Shock Dart, ada Nike Air Max 270, ada Nike Air Lalu di sini ada logo Evolution Nike, ada tahun 1964, berubah lagi tahun 1972, lalu 1978, berubah lagi 1985, dan sekarang. Ada strategi perusahaan Nike, yaitu strateginya fokus utama dari Nike adalah membuat produk atletik yang berkualitas sehingga memenuhi market share. Lalu ada beberapa strategi, diantaranya adalah pricing strategi. Nike memiliki strategi kepemimpinan berbasis nilai atau harga yang menawarkan pelanggan dengan harga yang nilai pelanggan sehingga memiliki harga tinggi untuk produknya.
karena memiliki pasar untuk produk berharga. Yang kedua ada strategi peluasan pasar. Nike memiliki strategi untuk memperluas jalur distribusinya di seluruh dunia melalui perbaikan terus-menerus dalam lini produk. Lalu yang ketiga ada strategi outsourcing. Nike mengandalkan outsourcing dalam pembuatan produknya, memiliki kontrak dengan berbagai negara seperti China, Jepang, Indonesia, Brazil, dan Vietnam. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dulu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.